Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Budaya Banten, yang terhormat Ibu Bapak beserta teman-teman semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rampak Bedug. Baiklah, pada kesempatan ini saya sebagai moderator yang akan menyusun jalannya acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan materi, acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab, acara yang keempat yaitu penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan bersama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan materi oleh para pemateri. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dan sejarah dari rampak bedug. Rampak bedug itu yaitu seni bedug yang menggunakan waditra atau bedug yang banyak yang ditabuh secara serempak sehingga menghasilkan irama yang khas. Dan rampak bedug ini hanya berada di daerah Banten, yang mana sebagai ciri khas kebudayaan seni Banten. Mulanya biasanya rampak bedug ini digunakan hanya untuk diperuntukkan menyambut bulan suci Ramadan saja. Tapi karena seiring perkembangan zaman, rampak bedug ini dipakai juga untuk acara-acara penyambutan tamu-tamu penting, pembukaan festival, dan acara-acara penting besar lainnya. Dan kesenian rampak bedug ini merupakan perkembangan dari seni ngabedug yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pandeglang Banten saat bulan puasa, terutama saat mereka selesai sholat tarawih. Mereka saling tanding lomba tabuh bedug tarawih hingga menjelang sahur. Karena di wilayah Pandeglang ini wilayahnya berbukit-bukit dan pegunungan, jadi untuk memberi peringatan waktu jadwal sholat. Dan juga rampak bedug ini sebagai simbol kejantanan, yang mana barang siapa yang bisa menabuh bedug itu secara keras, bisa lama, maka kampung yang memiliki bedug yang banyak, maka di kampung itulah banyak lelaki jantannya. Lagu-lagu yang dimainkan juga bersifat alami karena itu tercipta dari alam dan emosi dari masyarakatnya. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh dua warga yang berbeda kampung. Mereka saling menantang bedug dengan lagu yang untuk menantang dan saling bersahut-sahutan. Jadi yang dinyatakan kalah adalah warga yang berhenti duluan atau tidak bisa menjawab dari lagu-lagu yang dimainkan oleh kampung sebelah. Dan biasanya untuk menghindari kekalahan, kegiatan tabuh bedug ini saling-saling bersahutan ini bisa dilakukan hingga sehari semalam bahkan lebih. Kesenian rampak bedug ini mulai dipertandingkan sebagai karya seni itu dimulai sejak tahun 1950-an di kampung-kampung daerah Pandeglang. Selain Balai Seni Ciwasait, ada pula kelompok rampak bedug yang sejak awal itu ikut andil dalam perkembangan rampak bedug, yaitu salah satunya dari kelompok rampak bedug Haji Ilen, yang mana Haji Ilen di Kelurahan Juhud, Kecamatan Pandeglang tahun 1960 sampai 1970. Dia menciptakan tarian kreatif hingga rampak bedug berkembang seperti saat ini berkat hasil kreasi dari Haji Ilen dan ketiga sahabatnya, yaitu Haji Ilen, Burhata, Juju, Rahmat, yang mana mereka berempat ini dikenal sebagai tokoh rampak bedug, tokoh seni rampak bedug. Dan dari mereka berempat inilah seni rampak bedug itu jadi menyebar hingga sudah banyak kelompok-kelompok pemain rampak bedug seperti yang saat ini. Terima kasih.
Rampak bedug fungsinya dan nilai-nilai rampak bedug. Dan rampak bedug juga bisa dilihat dari beberapa nilai. Nilainya yaitu nilai religi, yakni menyemarakan bulan suci Ramadan dengan alat-alat yang memang dirancang oleh para ulama, yaitu pewaris Nabi. Selain menyemarakan terawihan dan juga sebagai pengiring takbiran dan marhaban. Nilai rekreasi hiburan dan juga nilai ekonomis akan suatu karya seni yang layak jual untuk memeriahkan acara-acara tertentu. Mungkin hanya itu saja pembahasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai rampak bedug sebagai media dakwah di Banten. Jadi rampak bedug adalah suatu kesenian yang ada di Banten. Nah, itu fungsinya untuk supaya manusia itu mendekat kepada keagamaan. Nah, di dalam rampak bedug ini itu menyiarkan tentang lagu-lagu sholawat. Salah satunya, nah, sholawat yang paling populer itu adalah sholawat Badar. Nah, dalam sholawat Badar ini ada 3 pokok yang manusia ambil dari itu. Yang pertama adalah tauhid, ketauhidan, dan yang kedua adalah syariat. Nah, yang ketiga itu adalah akhlak. Nah, di situ digambarkan di dalam kesenian rampak bedug itu, yang pertama bedugnya duk. Nah, itu menggambarkan supaya manusia itu untuk ingat kepada siapa? Kepada ilahiyah, untuk mengerjakan ibadah, yaitu sholat. Nah, sholat juga itu ada definisinya, yaitu sidqul qauli, berkata yang jujur, tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat, lamnya itu layyinul qalbi, lembut hatinya. Jadi sholat itu definisinya seperti itu. Nah, bagaimana dengan penari-penarinya? Penari-penarinya ada yang mengucapkan gerakannya seperti ini, la ilaha illallah. Itu contohnya. Karena ada fungsinya supaya kita untuk berzikir. Nah, zikir yang benar itu dicontohkan dalam penari. Ditarik dari bawah besar ke atas sampai ubun-ubun, la, ditarik bawah lagi, ilaha illallah. Nah, disinilah di bawah susu kiri ini adalah pusat terbesar setan. Hanya ketika di sini dihentakkan illallah, jadi harus terbentak di sini nih. Nah, itu salah satunya. Tadi 1 bedug, 2 juga tarian-tariannya itu untuk kita berzikir, tahu bagaimana tata cara kita berzikir. Karena zikir itu adalah mengingat. Mengingat siapa? Mengingat yang menciptakan kita, gitu. Makanya sebenarnya kita ini di dalam bumi ini sebenarnya harus mempunyai 3: iman, Islam, dan ihsan. Kalau hanya mempunyai iman dan Islam, belum ihsan, sama saja bohong. Kita Islam, beriman, tapi tidak ihsan. Ihsan itu artinya hatinya pun mengikuti ibadah, pergerakannya ibadah, gitu. Jadi kalau misalnya iman dan Islam saja, kita hanya mendapatkan syariatnya saja, akhlaknya dan tauhidnya tidak dapat, gitu. Makanya guru agung saya pernah berkata, kun ma'allah fa in lam takun ma'allah fa kun ma'aman kana ma'allah. Jadilah kamu bersama Allah. Apabila kamu tidak bisa menjadi bersama Allah,
maka jadilah bersama orang-orang yang sudah bersama Allah. Nah itu perlu dipertanyakan, siapa orang itu? Nah itulah adalah namanya guru ruhaniyah. Guru ruhaniyah lah ini yang menggerakkan hati kita supaya kita selalu berzikir. Nah guru saya pernah berkata kita harus mempunyai 4. Walaupun kita tidak bisa mungkin benar-benar sempurna 4 tadi. Apa itu 4 itu? Yaitu adalah syariat, hakikat, thariqat, dan ma'rifat. Syariat kita sudah punya, diajarkan tata cara berwudu, tata cara sholat, tata cara berzikir. Hakikat, kalau kita hanya mempunyai hakikat saja, tugasnya mengingat saja tapi tidak sholat, itu pun salah. Jadi kalau kita hanya mengingat saja, hakikat kan cenderung kepada hanya ingat tapi tidak mengerjakan ibadahnya, salah juga. Nah thariqat banyak. Nah dari situ itu mana yang benar-benar kita yakini. Nah yang keempat ini sudah mencakup semua, yaitu ma'rifat. Kalau kita sudah ma'rifat, ya berarti kita sudah punya 4 mata, syariat punya, hakikat punya, thariqat punya, dan ma'rifat punya. Nah ini hanya ada satu di bumi, tidak ada lagi. Nah siapa itu? Yaitu guru ruhani kita. Perlu dicari, perlu sekali dicari, karena kita tidak bisa wusul sampai ke hadrat Allah. Makanya mencari orang yang sudah bersama yang menciptakan kita. Tuh kesimpulannya di situ juga diterangkan ya bahwa kita dalam tarian itu pun harus ada saling menolong, tolong menolong. Nah, dalam Quran sudah dijelaskan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu ya, dalam berbuat baik dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, dan jangan kamu tolong menolong atas kejelekan dan permusuhan. Intinya marilah kita di mana saja, kapan saja, sedang apa saja, jangan sampai lupa. Sebisa mungkin kita mengingat yang menciptakan kita dengan berzikir. Ya, jadi walaupun sesibuk apapun kita, sepadat apapun jadwal kita, jangan sampai kita melupakan agama. Karena sudah jelas di dalam Al-Quran, sudah diterangkan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah itu hanyalah Islam. Patut kita syukuri, makanya sudah tidak ada waktu lagi tidak bersyukur. Tinggal kita kerjakan, amalkan, amankan, dan lestarikan. Itu saja. Mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi yang sudah disampaikan, sarannya yaitu dari zaman dahulu sampai sekarang, kebudayaan itu sifatnya dinamis, menyesuaikan dengan masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi zaman. Pelestarian budaya tidak berarti mempertahankan yang sama, terpengaruh oleh kekuasaan, terpengaruh oleh apapun. Dulu, rampak beduk digunakan untuk alat komunikasi, untuk simbol kejantanan. Kalau sekarang untuk pertunjukan. Tampilannya sudah berbeda, jelas berbeda. Dahulu bajunya cukup baju satu, yaitu warna putih, tapi sekarang sudah bisa warna-warni. Dulu memainkannya juga tidak dibayar, tapi sekarang sudah bisa dibayar. Satu seni bisa punah karena tidak bisa menyesuaikan dengan zaman, pola pikir masyarakat, kecuali bagi masyarakat tertentu. Cara mempertahankan kebudayaan itu dengan cara melestarikan, maka kebudayaan itu tidak akan punah. Cuma dalam mempertahankan itu ada menjaga keutuhan, ada mengembangkan, ada memanfaatkan, ada perlindungan. Makanya sekarang rampak beduk dicatat menjadi warisan budaya, warisan bangsa Indonesia. Karena agar tidak diklaim, tidak dikembangkan dengan tambahan aksesoris, dibenahi, ditata ulang sesuai dengan kaidah seni pertunjukan. Bahwasanya kesenian lokal yang kita miliki harus kita lestarikan dan dijaga ekstensinya terhadap perkembangan dunia dan zaman yang semakin modern. Media massa juga berperan paling penting untuk
menerbitkan pemberitahuan mengenai seni budaya, karena pemberitahuan tidak bisa disampaikan atau disampingkan atau dilupakan, sebab seni budaya sangat dikaitkan dengan erat kebudayaan yang ada di lingkungan kita sendiri. Apabila pemberitahuan tidak dipublikasikan kepada halayak umum, maka pemberitahuan seni budaya tidak akan berkembang, mungkin akan dilupakan. Oleh karena itu, pemberitahuan mengenai seni budaya sangat penting dipublikasikan kepada halayak umum. Terima kasih. Demikianlah materi yang telah kami sampaikan. Pada akhirnya dapat saya simpulkan bahwa kesenian rampak bedug meski berakhir dari tradisi lokal, namun nilai-nilai yang ada di dalamnya mengandung pesan-pesan dakwah Islam, yakni soal ajaran tauhid, syariat, dan akhlak. Hal ini disebabkan ada pengaruh dari kesenian-kesenian tradisional lainnya, seperti rudat, marawis, uhud, zikir saman, yang memiliki pesan-pesan dakwah Islam yang ditanamkan oleh para ulama terdahulu. Para ulama tempo dulu menyebarkan Islam di tanah Banten lewat dakwah kultural. Di antaranya adalah lewat kesenian. Nah, itu kami mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.